البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah. Kita sudah selesaikan bab ke-8 tentang sujud sahwi, sujud tilawah, demikian juga sujud syukur. Ya, kesimpulannya itu semua adalah sunnah. Ya, sunnah. Demikian juga bahkan sujud syukur. Ketika kita dapat kenikmatan, kita sujud. Cukup hadis Bukhari Muslim kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika dapat kabar Allah menerima taubatnya, turun ayat, maka beliau sujud syukur. Ka'ab bin Malik. Demikian juga kalau kita dapat kenikmatan, sujud syukur. Kemudian apa bacaannya, wallahu alam, ya tidak ada di situ hadis yang sahih yang menjelaskan. Ya kita kembalikan hukum asal, ketika sujud ya doanya adalah zikir yang dibaca ketika sholat. Kemarin sudah kita sebutkan tentang beberapa hadis walaupun dia dhaif, tapi demikian amalan para ulama. Tapi khusus zikir khusus jika sujud sahwi, sujud tilawah atau sujud syukur tidak ada. Ya kecuali zikir yang dibaca ketika sholat. Kemudian kita masuk bab ke-9, ya masih di kitab shalah. Adapun kitab yang pertama itu kitab Thaharah, sudah selesai. Ini kitab shalah. Sekali beliau rahimahullah taala bab salat tatawwu, salat tatawwu. Imam Sanani belum mengatakan salatul abdi tatawwu. Ada yang dihapuskan di situ al-abd. Itu fatil masdar ila maf'ulihi. Ini penyandaran masdar ini salat kepada apa? Kepada maf'ulnya yaitu abd, hamba. Iya. Iya, yakni at-tatawwu di sini dan dihapus pelakunya itu hamba ini, yaitu disebutkan tatawwu ini nafilah. Ya, tatawwu ini tambahan nafilah. Bukan ditaudilahkan oleh Syekh Abdullah Bassam rahimahullah taala. At-tatawwu itu dari wazan tafa'ala, tafa'lu. Tafa'ulan kan itu, tatawwu. Ya, berarti di sini masalahnya tatawwu tadi. Ya, disandarkan ya kepada masdar. Gitu. Maf'ulnya sholat, kalau dihapuskan pelakunya. Jadi tatawwu di sini adalah masdar dari wazan tafa'ala min ta'a, ya dari awal asal kata ta'a ini taat. Idang qada apabila dia itu ya melaksanakan, ya mengikuti. Wa tatawwu lughatan fi'lu ta'ah, secara bahasa tatawwu itu adalah perbuatan taat. Ya itu aja sudah. Ya tatawwu itu itu wazan tafa'ala. Ya, dan maknanya adalah secara bahasa perbuatan taat. Secara syariat ya dan secara istilah taat ghairu wajibah. Taat itu ghairu wajibah. Ketaatan bukan yang wajib. Ya, itu tatawwu bukan wajib, tapi ketaatan yang dia itu sunnah saja. Min shalah, dari salat, wa sedekah dan sedekah. Ya, jadi secara syariat tatawwu itu adalah apa? Amalan taat bukan wajib. Dari sholat, wasodaq ataupun sedekah, wasom ataupun puasa, wahaj, demikian juga haji, demikian juga jihad. Yang dimaksud di sini ya adalah as-shalawat allati laysat wajibah. Pembahasan kita ini salat tatawwu, ini sholat ya, sholat yang bukan wajib. Jadi sholat tatawwu ini sholat sunnah, sholat bukan wajib. Tatawwu dari ta'at, ya tu'u. Taat. Dan sebutkan di sini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, at-tatawwu tukamilu bil faraid. Salat tatawwu, salat sunnah berarti kan itu menyempurnakan yang wajib, yang faraid, yang fardu. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ilam yakun musolli atamah. Apabila orang yang salat ya itu tidak menyempurnakan. Jadi kalau dia tidak menyempurnakan salat wajib, salat sunnah ini akan memenuhinya, yang akan menyempurnakannya. Sudah disebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan salat wajib, dan salat wajib ini adalah rasul mal. Salat wajib, salat 5 waktu itu adalah rasul mal, modal. Kepalanya harta ini modal. Bahwa asal tijarah itu adalah asal seorang melakukan jual beli.
Wa bihi taslun najah, dengannya mendapatkan keberuntungan, keberhasilan. Wa nawafil hiya raduh. Nawafil salat tatawwu ini tambahannya adalah untungnya. Nah, jadi salat wajib itu modalnya. Salat sunnah itu adalah untungnya. Wa bihal fauz di darajat. Dan dengannya itu mendapatkan keberuntungan di derajat-derajat yang tinggi. Kemudian mereka menyebutkan di antara paling afdalnya tatawwu itu adalah jihad di jalan Allah. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama ya ucapan seperti ini. Bukan Mu'taimiyah rahimahullah, ta'allumul ilmu wa ta'limihi yadkhulu ba'du bil jihad. Mempelajari ilmu dan mengajarkannya ya itu masuk di dalam jihad. Wal ilmu khairun ma anfaqat bihi anfas wa budilat bihi al-mahaj. Jadi ilmu itu adalah sebagus-bagus orang menginfakkan. Ilmu itu adalah paling bagusnya seorang menginfakkan diri-diri mereka dan mengerahkan kemuliaan-kemuliaan. Ya itu. Kemudian juga sekali Imam Nawawi, ittafaqal salaf, sepakat salafus saleh. Ala istiqol bil ilm, menyibukkan diri dengan ilmu afdal min istiqol bin nawafil shalah. Lebih bagus dari sibuk dengan melakukan salat sunnah, wasiyam dan puasa, tasbih dan tasbih dan yang selain itu. Ya itu. Ya, tapi bersama dengan itu seorang yang dia itu mencari ilmu harus dihiasi dengan apa? Dengan amalan-amalan salat. Jangan kemudian setelah mengetahui keutamaan menuntut ilmu kemudian meremehkan amalan-amalan sunnah seperti salat sunnah, salat malam, salat duha, ya, salat tatawwu yang rawatib, ya, salat rawatib mengiringi salat wajib. Jangan sampai orang yang mencari ilmu atau kita mengenal sunnah kemudian meremehkan ya 2 rakaat sebelum subuh. Ini adzan subuh masih ngorok, ini tidak bagus. Adzan subuh sudah bangun, persiapkan diri. Sebelumnya ada salat malam 3 rakaat, 1 rakaat. Ya, menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Dijaga, namanya penuntut ilmu lebih lagi untuk bersungguh-sungguh melakukan taatan. Puasa, ya, puasa 3 hari setiap bulan. Ya, atau Senin Kamis atau semisalnya. Ini menyibukkan dengan amalan ketaatan. Dan mereka yang paling pantas orang yang punya ilmu, demikian juga orang yang telah belajar di sunnah paling pantas untuk menjaga salat-salat sunnah. Karena itulah keuntungan yang dia miliki. Ya, kemudian disebutkan di sini oleh beliau hadis yang pertama, jadi itu ada hadis yang 331. Qala radhiyallahu an Rabi'ah bin Malik al-Aslami, dari sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini keutamaan seorang banyak melakukan salat sunnah. Qala beliau mengatakan di sini sebagai Imam Muslim. Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan bahwa sahabat ini Rabi'ah bin Malik ini melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebutkan dia termasuk ahli suffah. Ya, orang-orang muhajirin yang tidak punya tempat tinggal di masjid, di halaman masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena khadiman li Rasulullah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimnya. Saya bawa qadiman wa nasi mau khadam safar, bersama dengan Nabi lama sejak dulu. Terus menerus mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan hadar, mukim ataupun safar. Meninggal tahun ya 63. Ya, demikian. Punyanya Abu Firas. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan kepada sahabat ini. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik. Idza sana'a ilaikum ma'rufan, apabila ada seorang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uh, maka balaslah. Kalau tidak bisa membalas, maka ucapkan jazakumullahu khairan. Maka di sini sebagai bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikan sahabat ini. Ya, Nabi mengatakan, "Sal, mintalah kamu." Ya, ternyata meminta, diberi kesempatan minta sesuatu yang besar. Bakul itu katakan, "As'aluka, aku minta pada engkau murafaqah 3 fil jannah." Untuk menemani engkau. Ya, murafaqataka. Aku minta pada engkau ya Rasulullah untuk sebagai rafiqmu, sebagai temanmu di dalam surga. Kedudukan yang tinggi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Au ghairu dzalik," atau selain itu. Ini pertanyaan besar ini. Dan inilah tujuan mereka para sahabat. Ya, amalan apa yang afdal. Ya, Rasulullah tunjukkan padaku amalan apa yang paling afdal. Ini menunjukkan kesungguhan mereka untuk mendapatkan surga. Faqultu, aku katakan, "Wa dzaka," dia itu. Sudah, itu yang aku minta. Qala, maka Nabi mengatakan,
Fa'ini maka tolonglah aku ala nafsika untuk kebaikanmu sendiri, untuk dirimu sendiri, bika salati sujud dengan banyaknya sujud. Rawi Muslim. Dari sinilah sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa banyak rakaat lebih bagus daripada panjangnya berdiri. Tulul qiyam. Ya, panjang berdiri itu juga bagus tuh, lama sholatnya itu. Tapi dari hadis ini kan Nabi menganjurkan untuk banyak sujud kan itu. Berarti banyak rakaat. Tidak mungkin banyak sujud kecuali dengan banyak rakaat. Dari sinilah disebutkan dari Imam Adz-Dzahabi bahwa berkata sebagai anak beliau, ini Abdullah bin Ahmad mengatakan kan Nabi adalah bapakku, ini Imam Ahmad itu sholat satu hari semalam 300 rakaat. 300 rakaat coba bayangkan. 300 rakaat. Kita ini berapa rakaat? Ya, dalam hidup kita tidak pernah mungkin 300 rakaat. Ketika dicambuk, kemudian dia pun letih, sakit dan sebagainya, 150 rakaat saja. Ibnu Taimiyah beliau mengatakan tidak ada lebih cepat satu rakaat itu kalau tumakninah ya yang kurang dari 1 menit. Ya, ini 1 menit. 1 menit itulah 1 rakaat sudah. Berarti 300 menit untuk sholat sunnah, untuk sholat ya. Berapa itu berarti? Kalau 1 jam 60 berarti 5 jam untuk sholat. Ya, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di situ ada hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan ya sholat tatawwu, sholat sunnah. Di antaranya selain ini hadis riwayat Imam Muslim juga. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dari hadis Tauban dan Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka lan tasjud." Sesungguhnya engkau tidaklah sujud lillah untuk Allah Subhanahu wa taala sajdatan dengan satu sujud, illa rafa'aka Allah biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat denganmu dengan amalan tersebut dengan sujud itu derajat. Ya, wa khata'anka biha khati'ah, dan Allah hilangkan dari engkau kesalahan. Jadi tidak seorang itu sujud kecuali tingkat naikkan derajatnya dan Allah hapuskan kesalahan. Ini di antara keutamaan sholat sunnah. Yaitu di sini sudah